Ya, selamat datang kembali di Ngobrol Juve ala gue di episode ke-16. Di episode ini gue bakal bahas, tadi udah gue bahas di episode 15. Bakal mau bahas review 7 game match UCL kecuali Juventus dan preview pertandingan match D4 buat grup A sampai grup D. Nah, gue bakal dari bahas review dulu dari 7 match ini, termasuk mungkin gue bahas hanya garis besarnya aja, karena menurut gue ada hasil yang sangat mengejutkan, ada hasil yang juga buat gue menganehkan ya gitu. Gue bahas dari grup E ya. Dari grup E itu yang Bayern Munich menang besar lawan Benfica skor 5-2. Wah, ini kalau ini udah nggak bisa ada obatnya lagi nih tim ya. Maksudnya dia udah mencetak paling banyak, paling subur di Liga Champions. Dia udah goal difference-nya aja tuh 15 plus 15 goal difference. Ini juga menunjukkan bahwa mereka punya kualitas gitu. Mereka 17 mencetak gol, kemasukan 2 gol, itu mereka goal difference-nya 15. Ini emang tim lagi panas-panasnya dan mereka pantas menang dengan skor besar, seperti gue di preview gue di episode ke-14 bahwa India tim ini sangat-sangat komplit ya, autopilot lah, siapapun pelatihnya juga bisa buat tim ini menjadi juara. Karena menurut gue di Bundesliga itu ajang latihan buat mereka, dan Liga Champions adalah ajang buat kompetisi sebenarnya. Jadi emang kalau ini calon kuat juara buat UCL tahun ini gitu. Dan Barcelona akhirnya sedikit demi sedikit meraih kemenangan, skor tipis lagi lawan Dinamo Kiev 0-1. Ansu Fati, dan ini jangan membuat nafas lah buat Barcelona. Artinya dengan itu mereka berada di peringkat kedua. Ya otomatis Bayern Munchen udah lolos sebagai juara grup, kemungkinan dengan juara grup, karena ya udah goal difference-nya gede. Habis itu head to head sama lawan-lawannya juga sangat telak skornya. Jadi emang di sini adalah pertarungan antara Benfica sama Barcelona untuk sebagai runner up grup, karena di grup ini Benfica ada dengan 4 poin, jadi dan Dinamo Kiev 1 poin. Artinya pemain Barca mungkin sedikit ya tetap menguasain bola, tapi tetap juga beberapa pemain juga mungkin kurang bermain optimal kalau menurut gua, karena ya pergantian pelatih, terus juga mereka harus mempersiapkan tim yang lagi terpuruk juga di Liga 9 poin. Ini sama kayak Juve ya, di Spanyol dia terdampar di posisi tingkat 9 gitu. Jadi emang tim ini lagi mengalami masa transisi yang sangat berat, ditinggal mega bintang dan ditinggal pelatih juga yang karena pelatihnya emang udah nggak banget untuk melatih di tim ini kan. Karena apapun hasil buruk selalu yang disalahkan pemain. Itu bukan pelatih yang terbaik menurut gua ya. Karena pelatih terbaik ketika tim itu dalam keadaan terpuruk ya, dia yang salah karena dia menghandle tim ini. Dan gue sangat respect sama pelatih-pelatih yang kalau jujur gue respect sama Allegri yang walaupun dia dihujat dan banyak cibiran dan banyak main di Italia bahwa dia emang udah nggak banget lagi ya, untuk melatih di tim kelas Juve, tapi dia tetap bertanggung jawab apapun hasilnya, karena dia yang membentuk tim, dia juga yang mengatur strateginya di lapangan gitu, di tinggal lapangan gitu. Jadi emang dan Koeman sering menyalahkan pemainnya ketika hasilnya negatif gitu, dan itu bukan salah satu sosok pelatih yang baik menurut gua gitu ya. Oke, di grup F. Nah, di grup F gua bakal bahas, kan bahas tuh ada di grup F ini ada tim Italia ya. Dan jadi agak sedikit kejutan karena tim yang sangat unggul ini mainnya nggak banget ya jujur. MU versus Atalanta ya, skor 2-2, golnya Ronaldo. Dan ya gue nggak nonton MU ini, gue sambil nonton MU sambil nonton Juve, jadi gue liat gamenya nggak banget mainnya gitu, tapi emang skill para pemainnya emang di atas rata-rata, jadi dia bisa menyamakan kedudukan karena kualitas skill pemainnya sangat di atas rata-rata. Kalau MU ini ketemu tim kelas Bayern Munchen dengan bermain seperti ini, wah gue nggak yakin mereka bisa comeback gitu. Mungkin gol udah bersarang karena Atalanta finishing juga banyak peluang yang bagus terutama ya Dufan Zapata yang banyak dapat peluang di depan mulut gawang tapi gagal gitu. Dan mereka harus ingat bahwa di MU punya pemain kualitas, jadi emang sekali dapat peluang mereka bisa jadi menciptakan gol. Jadi emang Gasperini agak mengulangi kesalahan di match D ketiga, karena dia ketika dia udah unggul dia tidak lihat apa MU ini punya pemain yang bisa merubah keadaan. Maksudnya skill pemainnya ini sangat menentukan sekali gitu. Jadi emang hasil seri ini juga membuat Gasperini mungkin merasa
agak terancam lah posisi Atalanta di grup ini. Karena Villarreal menang 2-0 atas Young Boys. Artinya Villarreal sama MU sama-sama 7 poin, terus juga Atalanta dengan 5 poin, Young Boys dengan 3 poin. Jadi belum ada pastikan lolos, ini masih alot karena ada 3 tim yang masih bisa berpeluang lolos ya. Pertama mungkin nanti di next match MU bakal bertemu Villarreal di El Madrigal, jadi emang ini bakal saling bunuh, siapa yang punya menang dia mungkin bisa lolos, siapapun yang atau kalah ini bakal bisa tergelincir ke posisi ketiga karena Atalanta bakal menghadapi Young Boys. Jadi emang grup ini masih sangat ketat, belum ada yang pastikan lolos dan kita juga masih menunggu sampai match ke-6 mungkin siapa yang lolos di grup ini. Ya kalau buat MU harus lolos lah ya musim ini karena 2 musim ditangani pelatih Ole gagal lolos pas knockout malah masuk Europa League. Jadi ya harus lolos lah, dengan mega bintang si super nomor 7 itu nggak mungkin ya nggak lolos karena dia bakal bikin rekor terburuk dalam masa dia gitu. Karena selama dia bermain dia nggak pernah nggak lolos di fase grup ya, jadi selalu lolos fase knockout walaupun sering ada beberapa dia gagal di 16 besar gitu. Ya. Di grup G, nah ini di grup G gue agak sedikit ini ya tricky ya. Gue kemarin prediksi bahwa Salzburg ini bisa menang, ternyata Wolfsburg yang menang 2-1. Terus juga Sevilla yang gue pikir bisa menang atau seri malah kalah sama Lille di kandang. Jadi otomatis poin mereka ini Salzburg tetap 7 poin, Lille 5 poin, Wolfsburg 5 poin. Wolfsburg yang ada di posisi 4 di matchday ketiga bisa naik ke posisi ketiga di matchday keempat, dan Sevilla yang berada di posisi kedua di matchday ketiga malah sekarang ada di juru kunci. Nah di grup ini kan grupnya antara mediocre sama enggak ya. Jadi antara mediocre atau underdog. Jadi gue bakal prediksi sedikit bahwa ini masih sangat seru sampai mungkin matchday 6 karena semua tim masih bisa peluang lolos gitu. Jadi 4 tim ini dengan pemainnya yang mungkin sama rata ya, kita tahu kualitasnya mungkin kalau dibanding dengan tim top Eropa ya mereka di bawah, tapi kalau dengan mereka 4 tim ini satu grup, jadi seperti ya mereka bermain ya, antar tim underdog ini bermain untuk mencari siapa yang menang gitu. Nah ini masih seru grup ini sampai matchday 6. Jadi untuk Salzburg, Lille, Wolfsburg, Sevilla semuanya masih bisa peluang untuk bisa lolos. Nanti gue bakal lihat di hasil matchday 5. Nah kalau udah di matchday 5 itu udah kelihatan. Kenapa? Karena head to head antar tim ini kan udah kelihatan tuh siapa yang bakal keluar sebagai juara, siapa yang bakal bisa diuntungkan dengan hasil di matchday 6, siapa yang harus wajib menang dan berharap bantuan tim lain, itu juga bakal kelihatan setelah game di matchday kelima gitu. Nanti untuk sementara untuk grup G itu cukup aja karena ya grupnya gue nggak bisa banyak gue bahas karena banyak pertandingan yang gue nggak nonton juga. Jadi ya gue cuma lihat analisis dari skor aja karena skornya juga tipis-tipis yang menang ya gitu. Di grup H ini sebenarnya grupnya udah nggak penting karena karena tadi Juve udah gue bahas di episode ke-15. Jadi di sini Chelsea menang 0-1 atas Malmo ya, di Malmo otomatis membuat posisi Chelsea ini sebagai lolos semakin besar. Kenapa? Karena di pertandingan kelima nanti dia bakal bertemu sang pemuncak klasemennya di grup H ini, Juventus. Jadi perebutan tahta siapa yang jadi juara grup lah di match kelima di Stamford Bridge. Jadi apapun hasil di Stamford Bridge nanti ya Juve hanya butuh 1 poin untuk bisa memastikan sebagai juara grup, dan Chelsea harus menang minimal 2 gol. Jadi emang grup ini sudah dipastikan selesai karena hanya mencari siapa juara grup dan siapa runner up grup menurut gua. Jadi Chelsea pantas menang dengan kondisi mereka tanpa Lukaku, tanpa Werner juga. Makanya mereka depannya pakai Hudson Odoi, pakai Hakim Ziyech, pakai Kai Havertz, ada Ruben Loftus-Cheek. Terus juga para pemain-pemain seperti itu. Tapi emang Chelsea bermain sangat dominan ya. Kita tahu sang juara bertahan juga dengan konsep Tuchel yang di liga sangat bagus, di Liga Inggris, IPL mereka 8 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Jadi emang tim ini emang lagi kompetitifnya. Dan kekalahan Chelsea juga paling selisih 1 gol ketika kalah lawan Man City 0-1 di Stamford Bridge, kalah sama Juve 1-0 di Turin. Jadi emang tim ini sangat-sangat kompetitif, terutama lini belakangnya sangat kuat. Kan kita tahu UCL musim lalu gimana mereka susah-susahnya untuk dibobol ya. Jadi emang sang juara bertahan ini emang lagi ganas-ganasnya, tapi ya dengan kehilangan lini depan mereka punya alternatif mencetak gol dari lini kedua ini yang tidak dimiliki oleh tim-tim lain khususnya di Inggris, karena gue bilang mereka bisa mencetak gol lewat wingbacknya yang jelas wingback tugasnya sebagai
pembantu penyerangan, tapi bukan sebagai mencetak gol. Tapi kalau di Chelsea semua pemain bisa nyetak gol. Ini yang dibentuk kolektivitas karena mereka tidak ketergantungan sama pemain-pemain bintangnya gitu. Berbeda sama yang MU, kalau MU sangat bergantung dari kualitas para pemain-pemainnya gitu. Oke. Nah, ini gue bakal bahas preview. Kalau untuk review udah kelar. Tadi udah kelihatan bayangannya siapa yang bakal lolos. Pertama Munchen udah pasti juara grup kan. Jadi kita bakal lihat lagi lah nanti di match kelima apa Barcelona bisa memastikan untuk masuk zona aman Liga Champions. Maksudnya kalau dia menang lagi berarti dia 9 poin, otomatis kemungkinan ya Barcelona bisa menemani Bayern Munchen ke 16 besar gitu. Sesuai prediksi banyak orang tentunya ya, karena di grup itu ya Barca sama Munchen lah. Kalau di grup F itu MU Atalanta itu udah diprediksi orang, tapi kalau lihat agak susah. Tapi di grup G ini nggak ada bisa diprediksi karena hampir semua prediksi orang mungkin dari segi nama ya orang lebih milih Sevilla dan Wolfsburg. Tapi kalau realitanya sekarang ini kan anggapan itu mentah gitu karena masih banyak yang nggak sesuai yang harapan gitu. Kalau di grup H di West Ham Chelsea itu udah pasti gitu. Jadi udah banyak orang mungkin pandit-pandit luar udah memprediksi ya kedua tim itu. Gitu. Sekarang gue masuk ke preview grup A. Wah, ini ada derby Sultan ya, ada grup Sultan yang uangnya nggak ada serinya. Kalau mereka beli pemain tuh kayak beli kacang goreng, karena yang mereka beli juga bukan pemain sembarangan, khususnya Sultan satu ini nih. Ya, Paris Saint-Germain ini klub yang gue nggak tahu dia nggak ada serinya, bahkan punya 9 kiper di skuadnya. Itu buat apa 9 kiper di skuad lo gitu loh. Dan kiper lo tuh kita kompetisi lo ada 4, tapi nggak semua kiper lo bisa bermain di situ gitu. Bahkan pemain sekelas Gio Donnarumma, pemain terbaik Euro 2020 ya 2020, ini cadangan di tim ini gitu. Jadi emang tim ini emang tim Sultan, dan ini emang sangat pantas lah kalau mereka calon kuat juara. Tapi menurut gua juara di atas kertas, kalau di atas lapangan mereka jauh dari kata untuk jadi juara, karena kolektivitas belum ada, masih individual. Kualitas pemainnya yang sangat bagus ya mereka bisa menang dengan mudah, tapi untuk ketemu tim yang punya satu level atau satu level sama mereka berat, terutama tim-tim yang sangat bermain yang kolektivitas gitu. PSG ya 3 game udah 2 kali menang, 1 kali seri ya, poinnya 7. Terus ada keduanya Manchester City. Ini jujur tim Sultan yang paling gua suka tuh ya Man City. Kenapa? Bukan karena mereka sering juara, tapi karena sistem transfernya sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan sang pelatih. Artinya mereka beli pemain itu sesuai kebutuhan sang pelatih, bukan beli pemain karena lihat pasar. Itu mungkin yang gue gak geli di tim ini membeli Jack Grealish 100 juta pounds, itu pemain juga mungkin Jack Grealish ini gak lebih baik daripada Bernardo Silva atau Kevin De Bruyne yang harganya di bawah itu gitu. Tapi mungkin karena Inggris harga pemain itu kayak kita beli brand yang sangat mahal tapi kualitas mungkin sama dengan harga kaki 5. Jadi maksud gua Jack Grealish-nya emang nggak pantas harganya segitu. Tapi dari sisi bursa transfer pemain yang lain ini sesuai dengan keinginan pelatih dan kebutuhan sang pelatih. Pep juga punya filosofi bahwa pemain itu ya harus bisa mengikuti sistem yang dia bikin. Karena dia mengkritik sistem agar pemain ini lebih terarah dan lebih punya visi ke depan untuk cara bermain. Bagaimana sang master penemu tiki taka ini ya, penyempurna maksud gua, karena penemu itu udah Rinus Michel dan sempat dipakai sama almarhum Johan Cruyff, tapi disempurnakan sama Pep Guardiola dengan 3 trio lini tengah yang sangat-sangat luar biasa saat itu ya. Ada Sergio Busquets, Xavi dan Iniesta. Itu sampai saat ini susah untuk menemukan tipikal 3 pemain itu di pemain-pemain modern saat ini gitu. Dan dia di City dia membentuk seperti itu, walaupun mungkin kualitas defensive midfieldernya nggak sama seperti Sergio Busquets gitu. Jadi untuk di City emang tim yang sangat-sangat ini dan bagus banget gitu ya. Dan ada klub Brugge, ada RB Leipzig. Ini RB Leipzig ada tim peternak ya, karena mereka banyak kehilangan pemain, mereka kehilangan duet backnya, ada Dayot Upamecano dan juga ada Ibrahima Konate serta pelatihnya juga pindah. Jadi emang tim ini lagi rebuild kembali gitu setelah mereka banyak menjual pemain. Nah, untuk match ini di grup A ini juga seru kalau menurut gue ya, karena di grup A ini Manchester City bakal ketemu Club Brugge yang kemarin City menang 5 gol ya. Karena 1-5 kalau misalnya ya skornya. Otomatis
di ini ya pasti MCT menang lagi. Karena untuk menang maka poin mereka 9, otomatis grup ini selesai. Ya, karena RB Leipzig bakal ketemu PSG. Kalaupun PSG menang, maka grup ini selesai karena bakal penentuan juara grupnya ketika mereka dari Sultan ini ketemu lagi nanti di matchday kelima. Gitu. Jadi di mainnya di kandang City, dan ya tim ini udah diprediksi kok dua tim Sultan ini masuk satu grup ya, otomatis ya mereka bakal lolos gitu. Siapa yang menentukan juara grup? Dan gue nggak lihat mainnya kayak gimana gitu. Walaupun PSG tanpa Messi, mereka punya Mbappe, punya Neymar, punya Di Maria, Icardi, wah semuanya pemain top semua. Maksud gue ya ini pelatih tinggal naruh-naruh doang gitu. Kalau kayak main PES tinggal taruh-taruh doang terus dimasukin masih penyerang semua atau defense semua gitu ya. Nah, grup B. Grup B ada tim Italia. Pernah gue bahas di peluang lolos tim Italia di episode sebelumnya. Karena di sini ada AC Milan, ada Porto, ada Liverpool sama Atletico Madrid. AC Milan lawan Porto. Ya, game jam 00.45. Ya, ini jam 00.45. Kalau yang tadi itu jam 3. Ini wajib menang buat AC Milan, wajib. Kalau mau lolos mereka wajib menang. Wajib menang, nggak ada kata nggak menang, wajib menang. Gue bilang wajib menang. Dan berharap di jam 3-nya Liverpool mengalahkan Atletico Madrid. Kenapa? Kalau mereka bisa menang dan dapat 3 poin di pertandingan ini, karena mungkin Milan mentalnya lagi bagus-bagusnya, karena menang lawan Roma dan Ibra lagi jadi lagi gacor-gacornya Ibra ya. Mereka harus bisa ngambil poin di sini. Gitu. Dan mungkin Brahim Diaz bisa bermain di sini sebagai pemain nomor 10 karena di pertandingan pertama Milan praktis nggak nyerang. Susahnya untuk nyerang kenapa? Krunic belum punya pengalaman di UCL. Ketika ketemu pemain-pemain yang sudah berpengalaman, mereka main agresif ya. Krunic ini nggak ya jadi pemain mediocre gitu. Tapi kalau di Serie A mungkin Krunic bisa bermain lebih baik. Tapi untuk UCL jauh gitu. Nah, harapan gue Milan bisa menang ya paling nggak selisih 1 gol lah. 1 gol aja menang cukup untuk paling nggak punya harapan buat lolos ya. Walaupun harus nanti mati-matian di 2 match dia sisa gitu. Nah, dengan harapannya gini, Liverpool harus menang lawan ATM berapapun skornya. Nah, masalahnya kondisi Liverpool saat ini, lini tengahnya kan banyak yang cedera. Naby Keita, Fabinho, jadi terus juga ada Thiago Alcantara. Beberapa pemain sering cedera, banyak cedera. Otomatis mereka bermain seperti Milner, Henderson, dan juga ada Oxlade-Chamberlain. Namun juga ya mereka kehilangan defensive midfielder di sini. Nah, dengan ATM ini kan sangat jago yang namanya permainan defensif ya. Jadi mereka butuh pemain tengah untuk mengimbangi pemain tengah ATM ini yang lebih banyak bermain dengan fighting spirit dan bermain dengan keras. Jadi emang kalau mereka hanya bermain dengan tipikal lini tengah stylish, ya mereka bakal kalah lini tengah. Walaupun mereka sempat menang 3-2 di Wanda Metropolitano, itu bukan jadi patokan gitu. Tapi ya Liverpool, sejelek-jeleknya Liverpool, asal lini belakangnya solid dan lini depannya gacor, mainnya oke-oke aja gitu. Menang ya itu udah biasa buat mereka. Bisa menang masih lah. Karena punya Salah, Jota, Firmino, juga punya Mane. Jadi emang mereka nggak punya masalah untuk lini depan gitu. Ya, antara masalah sekarang itu di lini tengah karena banyak yang cedera. Gitu. Bukan karena kualitasnya jelek, tapi karena main intinya banyak cedera. Ya, Atletico Madrid juga harus menang di pertandingan ini agar mereka punya harapan untuk lolos. Karena match day kelima mereka bakal ketemu Milan di Wanda Metropolitano. Isi juga saling bunuh buat mereka. Jadi emang menurut gue ya ATM harus fight. Simeone nggak mungkin harus bermain dengan defensif terus. Mereka harus berani keluar untuk bisa paling nggak mendapatkan poin lah dari pertandingan ini gitu. Dan menghambat Liverpool lolos lebih dahulu. Maksudnya kalau Liverpool menang, Liverpool langsung lolos mungkin sebagai juara grup dengan 12 poinnya gitu. Untuk di grup B. Grup C ini juga seru gitu. Karena di grup C ini Ajax, ya terus Dortmund, Sporting dan Besiktas. Dortmund gimana digondol Ajax 4-0 di Amsterdam Arena. Itu juga menurut gue, wah, Ajax ini bermainnya sangat-sangat bagus sekali. Erik ten Hag ini, gue nonton pas Ajax lawan Juve ya di perempat final UCL 2018-2019 sama saat itu dua leg Juve kesulitan menang, bahkan nggak menang. Tapi emang ten Hag ini pelatih yang mirip-mirip karakternya Pep Guardiola, tapi dia bisa versi banyak memberikan pemain muda karena di yang sini pemain mudanya bagus-bagus ya. Dan kita tahu Frankie De Jong dulu otak serangan mereka, terus juga ada Donny van de Beek, terus juga Matthijs de Ligt, itu semua pemain-pemain andalan dia waktu di Ajax saat itu. Sekarang mereka punya Anthony, punya Ryan Gravenberch, punya Sebastian Haller, itu main lagi gacor-gacornya semua Ajax ini. Jadi emang
kalau mereka bisa menang lagi pertandingan ini ya, tapi mereka bermain di kandang Dortmund. Dortmund juga pasti ingin comeback ya, walaupun ya mungkin skor bisa tipis kan, mungkin karena mereka menggunakan Haaland terus Daniel Malen yang bisa mengeksploitasi sisi pertahanan Ajax gitu, dan mereka berharap bisa menang. Kalau mereka menang berarti mereka menghambat Ajax lolos ke babak selanjutnya. Maksudnya kalau Ajax menang 12 poin mereka udah pasti lolos gitu. Tinggal penentuan adalah Sporting dan juga dengan Dortmund nanti di matchday selanjutnya. Karena di sini poin-poinnya tuh udah benar-benar kayak di grup H ya. Ajax dengan 9 poin, Dortmund 6 poin, Sporting 3 poin, Besiktas 0 poin. Jadi emang peluang di sini adalah bagaimana kalau Ajax bisa menang lawan Dortmund, mungkin Dortmund harus fight sama Sporting Lisbon. Jadi emang dua tim ini yang bakal lolos. Kalau nggak ya Ajax juara grup, Sporting Dortmund runner up grup. Itu yang feeling gua ke depannya dari grup ini, karena grup ini juga sedikit tricky, tapi emang grup ini juga benar-benar solid karena pemain-pemainnya juga tim-tim yang bagus-bagus, walaupun mungkin ya ada Dortmund di atas lebih baik dari mereka, tapi secara kualitas ya ternyata Ajax yang bisa mengunggulin ketiga tim di bawahnya gitu. Nah, untuk grup D ini grup D yang jujur gue nggak tahu nih nama tim ini ya pertama kali, karena tim ini baru berdiri di tahun 1997 dan ada tim Italia juga di grup ini. Dan ini ada grup yang paling aneh. Kenapa? Karena ada tim Raja UCL ya, punya 13 UCL. Ini real DNA UCL nih tim ini ya. Punya 13 UCL. Mereka berada di peringkat kedua. Bahkan peringkat pertama ini adalah tim yang baru berdiri tahun 1997 gitu. Ya, lebih tua gue daripada ini klub ya. Tapi emang klub ini jadi sensasional. Kenapa? Ketika mereka bisa menang 1-2 lawan Madrid ya di Santiago Bernabeu dengan permainan yang bertahan total itu. Dan itu yang membuat sorotan orang nih, tim ini ekspektasinya gede loh. Wah, mereka menyorot Sheriff ini tim-tim yang bisa membunuh raksasa. Apalagi sempat mereka bisa menang lawan Shakhtar Donetsk 2-0. Nah, untuk di matchday keempat ini kan mereka bakal main home lawan Inter. Seperti prediksi gue yang pada peluang tim Italia di episode sebelumnya, gue berharap Inter ngambil poin di sini, paling nggak menang. Karena kalau Inter menang maka paling nggak Inter dapat 7 poin dan melampaui Sheriff, dan Madrid dengan catatan Madrid juga harus menang lawan Shakhtar dan bakal bermain di Santiago Bernabeu. Jadi kalau di sini Madrid menang dengan skor berapapun, otomatis kan Madrid poinnya 9, Inter poinnya 9, Sheriff poinnya 6. Madrid 9, Inter 7, Sheriff 6, Shakhtar 1 gitu. Artinya peluang terbuka untuk kedua tim Madrid dan Inter sebagai juara dan runner up grup di grup D. Jadi maksud gua harapannya Inter lolos lah, karena ada 3 musim main di UCL selalu masuk ke babak 32 besar UEL. Bahkan musim lalu nggak juru kunci grup. Jadi berpikir tim juara Italia kok masuknya ke nggak masuk lagi gitu, atau juru kunci lagi, atau masuk sampai Europa League lagi gitu. Jadi emang di sini saatnya Inter masuk 16 besar. Seperti gue bilang, gue berharap 4 tim Serie A ini lolos ke 16 besar, karena bukan membuka peluang, karena menambahkan koefisien Liga Serie A juga gitu. Di samping ya kita nggak tahu prestasinya sampai mana, tapi yang 4 tim ini sangat sulit tidak terwujud karena sering ada satu tim yang pasti nggak masuk ke 16 besar. Nah, harapan gue 4-4-nya bisa masuk, walaupun ya satu tim itu agak sulit gitu untuk memenuhi, karena peluangnya sangat kecil banget, hanya 50% menurut gue. Nah, jadi preview ini gue nggak mau prediksi skor, tapi gue melihat bagaimana peluang kedepannya dan Inter bagaimana peluang kedepannya, dan gue nggak bakal mau bahas skor karena ya kita tahu kayak contoh Bayern Munchen versus itu skornya udah berapa, terus juga nanti Dortmund lawan itu skornya berapa. Gue nggak lihat mereka apa yang harus mereka lakukan. Kalau emang mereka harus bisa menang ya bisa menang. Inter juga harus bisa menang. Kenapa? Karena dua tim ini ya, dua tim Italia ini bakal ketemu di Derby della Madonnina ya hari Senin dini hari. Jadi emang mereka harus menjaga kondisi fisik juga ketika mereka fight habis-habisan di UCL. Ya mereka harus memikirkan liganya nanti dan mereka derby gitu. Ya, sekian dari gua. Jangan lupa subscribe tuh di bawah ini sama di tombol lonceng ya di bawah ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gua bakal bahas review grup A sampai grup D di episode ke-17 mungkin ya. Oke, gua Adi, Forza Juve, Fino alla fine, Forza Juventus.